Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tegar Prasetya. Saya berasal dari kelas MJ5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas Information System and Business Intelligence mengenai penerapan DSS atau Decision Support System pada perusahaan Daihatsu. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan untuk materinya. Jadi di sini saya pertama adalah membahas tentang pengertian DSS. DSS ataupun Decision Support System adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu suatu pengambilan keputusan dalam organisasi. DSS memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memproses informasi dan menyediakan rekomendasi keputusan bagi manajer. Jadi DSS itu adalah suatu support system atau suatu perangkat-perangkat lunak atau itu apa teknologi informasi yang digunakan untuk apa? Untuk membantu manajer dalam mengambil suatu keputusan bagi perusahaannya. Biasanya yang diambil adalah tentang keputusan-keputusan instruktur atau keputusan-keputusan yang itu bernilai tinggi bagi perusahaan, sehingga diperlukan adanya DSS ini untuk mencapai suatu pengambilan keputusan yang akurat, efisien, dan juga efektif. Selanjutnya adalah mengenai kemampuan dari DSS itu sendiri. Jadi DSS itu memiliki tiga kemampuan. Yang pertama adalah analisa what if. Analisa what if adalah analisa dengan membuat perubahan terhadap satu variabel dan mengamati perubahan yang dihasilkan oleh variabel-variabel lain. Yang ketiga adalah analisa sensitivitas. Artinya apa? Artinya analisa dengan membuat perubahan satu variabel secara berulang-ulang dan mengamati hasil perubahan variabel lain. Yang ketiga adalah analisa goal seeking, adalah analisa dengan menentukan nilai target secara spesifik pada suatu variabel dan mengubah variabel lainnya hingga nilai target tercapai. Sehingga ketika analisa ini itu sudah terintegrasikan atau terkonfigurasi kepada sistem DSS ini. Selanjutnya adalah mengenai komponen decision making support system ini ya. Jadi beberapa komponen DSS ini meliputi 4 komponen besar. Yang pertama adalah database. Database di sini digunakan untuk sebagai lokasi penyimpanan data-data yang penting. Yang kedua adalah model analitis yang digunakan untuk membuat proyeksi atau peramalan dan permodelan prediktif. Sehingga segala analisis-analisis resiko yang mungkin bisa terjadi di masa depan itu digunakan atau bisa dianalisis dengan model analitis ini. Yang ketiga adalah user interface. User interface ini digunakan atau dirancang agar pengguna merasa nyaman ketika mereka menggunakan DSS ini. Sehingga antara pengguna, yaitu si manajerial ini, dengan sistem DSS ini, itu akan terjadi suatu interaksi yang itu sangat ramah. Sehingga itu memudahkan si manajerial ini untuk bisa mencari informasi lebih dalam lagi. Dan yang terakhir adalah tentang komponen penunjang. Komponen penunjang meliputi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dari decision support system. Yang pertama manfaatnya adalah tentang pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga adalah penghematan waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah pengurangan risiko bisnis. Perlu diketahui bahwa tingkat persaingan suatu bisnis di dunia ini itu sangat berjalan dengan cepat, sehingga diperlukan adanya suatu sistem yang membantu manajerial untuk bisa mengambil keputusan dengan akurat dan efektif, sehingga dengan adanya manfaat ini, itu akan membantu suatu perusahaan untuk mereka bisa sustainable di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat ini. Sehingga pada akhirnya perusahaan tetap akan bisa bersaing dengan para kompetitor-kompetitor yang lainnya dan manajer itu bisa langsung merespon dengan cepat permasalahan apa yang ada di lapangan dan juga bisa langsung merespon bagaimana perkembangan pasar itu tumbuh gitu. Itu bisa langsung direspon dengan cepat oleh si manajerial ini dengan menggunakan sistem DSS ini. Selanjutnya adalah mengenai fungsi dari DSS ini.
Fungsi yang pertama adalah penyedia informasi manajerial. Artinya, DSS ini menyediakan semua atau segala informasi-informasi yang terkait perusahaan, baik internal ataupun eksternal, yang itu bersifat manajerial atau bisa membantu tentang pengambilan keputusan bagi seorang manajer. Yang kedua adalah alat bantu analisis resiko, sehingga pada akhirnya manajer itu bisa lebih leluasa dalam menganalisis risiko. Sehingga ketika suatu resiko itu sudah dianalisis, maka manajer ini itu sudah bisa menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang sekiranya diperlukan agar pada akhirnya perusahaan tidak mengalami kebangkrutan atau perusahaan tidak mengalami kolaps karena adanya resiko-resiko perusahaan ini. Dan yang ketiga adalah ramalan kondisi pasar dan proyeksi persaingan bisnis. Jadi perlu diketahui ya bahwa kondisi pasar itu bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun, dan juga dipengaruhi banyak hal seperti faktor eksternal, contohnya adalah bencana dan sebagainya, ataupun faktor-faktor seperti tren dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa meramalkan dengan sistem DSS ini kira-kira apa yang terjadi di kondisi pasar di masa depan. Sehingga perusahaan akan lebih siap untuk bisa menghadapi kondisi pasar tersebut. Dan yang keempat itu adalah analisa simulasi uji risiko perusahaan. Artinya suatu langkah-langkah mitigasi perusahaan itu bisa kita uji menggunakan DSS ini. Seberapa besarkah efektivitasnya atau seberapa besarkah langkah tersebut dapat meng-solve atau menyelesaikan suatu problematika yang ada. Yang terakhir adalah dukungan keputusan yang interaktif. Ini sangat berguna bagi manajer dan itu sangat berguna untuk bisa menyampaikan informasi-informasi ini kepada para stakeholder perusahaan. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan DSS. Pertama adalah peningkatan sistem juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM perusahaan. Artinya apa? Artinya ketika sistem DSS ini sudah canggih dan sudah terkonfigurasi, maka kita juga memerlukan SDM-SDM yang sekiranya mereka itu bisa untuk mendayagunakan sistem ini supaya nantinya itu tidak terjadi ketidakefisienan. Sehingga SDM-SDM ini bisa mengetahui atau bisa mengoptimalkan potensi-potensi atau mengoptimalkan fungsi dari DSS ini. Terus yang kedua adalah diperlukan dukungan dari infrastruktur kantor yang memadai seperti fasilitas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah diperlukan biaya maintenance seperti server, jaringan, dan perangkat lunak. Sehingga ini akan memudahkan DSS ini untuk bisa berintegrasi atau bisa mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan juga dengan akurat dan juga dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah diperlukan dukungan cyber security yang kuat. Kita tahu ya, di zaman globalisasi ini semakin rawan akan adanya potensi-potensi cybercrime atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para hacker-hacker dan sebagainya, para peretas-peretas untuk bisa mencuri data-data perusahaan yang penting. Sehingga DSS ini, sistem yang sangat penting ini, juga harus dilindungi dengan operating system ataupun cyber security yang juga kuat untuk bisa menanggulangi resiko-resiko peretasan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh kasus penerapan DS ini di lingkungan perusahaan Daihatsu. Ya, jadi dalam hal ini ekspansi di wilayah Asia Tenggara, Daihatsu diharuskan menguatkan unsur supply chain produksinya. Jadi supply chain itu adalah rantai produksi tentang bagaimana suatu perusahaan itu bisa memasok suku cadangnya, bagaimana tentang perusahaan itu bisa memasok suku cadang kendaraannya atau bisa memasok bagaimana suatu sumber daya perusahaannya, produk-produknya, dan lain sebagainya ke anak-anak perusahaannya. Agar nantinya apa? Agar nantinya semua permintaan tentang suku cadang maupun unit mobil di suatu negara di Asia Tenggara dapat dipenuhi dengan efisien dan efektif. Sehingga para konsumer-konsumer ini itu tidak perlu menunggu waktu yang lama hanya untuk menunggu suku cadang ataupun menunggu mobil yang mereka inginkan. Dan hal ini dapat dicapai dengan menerapkan DSS dalam membantu manajer untuk mengambil keputusan yang harus dilakukan secara cepat dan akurat. Contohnya adalah tentang keputusan
seberapa banyak pemesanan di suatu negara, seberapa banyak fitur yang mereka inginkan, seberapa banyak konsumen itu menginginkan keunggulan-keunggulannya seperti apa, sehingga itu perlu disesuaikan. Sehingga pada akhirnya produk yang kita jual itu bisa diterima dengan baik oleh para konsumen-konsumen kita. Kesimpulannya adalah penerapan DSS merupakan hal yang sangat urgent untuk dilakukan, terutama jika satu perusahaan ingin melakukan ekspansi, mengingat perkembangan bisnis dan kompetitor yang semakin sengit. Maka dibutuhkanlah suatu sistem yang bisa membantu menganalisis resiko dan membantu mengambil keputusan manajerial secara akurat, cepat, dan efektif. Jadi pada intinya adalah DSS ini merupakan sistem yang sangat diperlukan, terutama untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top-top manajer sehingga sangat berpengaruh karena biasanya DSS ini diperlukan untuk mengambil satu keputusan yang abstraktor atau keputusan yang tidak terjadi secara berulang-ulang dan itu sangat memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan. Baik, demikian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya melalui Instagram pribadi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.